Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kashifana sebagai Project Manager dari proyek Sistem Rekomendasi Program Studi Berbasis Web di lingkup Universitas Islam Indonesia. Kami akan membahas tentang 10 bab tentang proyek kami dan satu kesimpulan. Yang pertama yaitu integration planning. Tujuan proyek kami membantu calon mahasiswa memilih program studi yang tepat. Karena memilih program studi bagi mahasiswa itu sangat penting, karena jika sampai salah memilih jurusan, kita akan menyesal nanti. Karena kurangnya informasi personalisasi dalam pemilihan jurusan, maka itu menjadi masalah utama kami. Output yang kami keluarkan yaitu aplikasi website berbasis AI untuk rekomendasi jurusan, yang mana stakeholder utamanya yaitu penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia, Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia, serta untuk usernya calon mahasiswa. Scope planning dari kami memiliki cakupan proyek yaitu aplikasi website berbasis AI yang mana dapat menentukan jurusannya. Selain itu ada Riasek, tes gaya belajar, dan rekomendasi jenjang karir. Ruang lingkup yang tidak termasuk yaitu penerimaan langsung ke Universitas Islam Indonesia, dan selanjutnya ada work breakdown structure, yang mana kalau dilihat dari tabel tersebut, WBS nomor 1, task title-nya perencanaan proyek dan analisis kebutuhan, contohnya, di duration ada 10 days, 10 days, dan memiliki costing atau biaya sebanyak 17 juta rupiah. Dan yang selanjutnya ada schedule planning. Milestone kami pada tahap perencanaan kita berada di tanggal 2 sampai 20 Oktober 2024. Tahap pengembangan berada di tanggal 23 Oktober hingga 12 Desember 2024. Pengujian berada di tanggal 12 hingga 24 Desember 2024. Implementasi berada di tanggal 28 Desember 2024 hingga tanggal 8 Januari 2025. Yang mana per tanggal 7 Januari 2025 kita sudah menyelesaikan proyek ini. Tools yang kami gunakan yaitu Gantt chart, Google Sheet, dan Google Document atau Google Docs. Selanjutnya ada cost planning. Total anggaran kita berada di 278 juta rupiah. Dengan rincian, pengembangan sistem berada di 273 juta rupiah, pelatihan dan administrasi berada di 5 juta rupiah. Dan dapat dilihat di Project Performance Matrix, Cost Performance Index atau CPI, yang normalnya itu berada di 1, kita berada di 1,10, yang mana project ini akan menjadi under budget, dan schedule performance index-nya yang normalnya itu berada di 1, kita berada di 1,03, yang mana akan ahead of schedule atau kurang dari schedule-nya itu, yang mana itu baik untuk proyek kami. Quality planning. Di quality planning kita ada strategi kualitas yang mana mengujikan sistem setiap tahapan, karena kita kurang lebih ada 5 tahapan proyek, jadinya kita akan mengalami 5 masa tahapan. Dan setiap tahapan itu kita akan kasih ke klien untuk diberikan umpan balik agar menjadi referensi bagi kami. Indikator kualitas kami kurang lebih ada 2, yaitu kinerja sistem, respon time-nya kurang dari sama dengan 2 detik, dan keandalan pada saat rilis kurang dari 5 bug. Seperti itu. Selanjutnya, resource planning. Resource planning ini SDM utama kita ada saya sendiri yaitu project manager, backend developer, dan UI UX developer. Sumber daya teknologi kami, kita ada React.js, Node.js, serta MySQL. Tools kita ada Figma dan Visual Studio Code. Dan resource breakdown structure kami ada 4. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu ada project manager, developer front end, developer back end, quality assurance, system analyst, UI UX designer, database administrator. Dan yang kedua ada sumber daya teknologi, di situ ada server untuk hosting, framework untuk pengembangan, database management system, serta alat desain yaitu Figma. Dan yang ketiga ada sumber daya material yaitu komputer atau laptop, lisensi perangkat lunak juga kami perlukan. Dan yang keempat ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang pertama ada anggaran proyek, biaya pengadaan perangkat, dan biaya pengujian dan pelatihan. Selanjutnya ada communication planning. Communication planning, media komunikasi kami ada dibagi menjadi 2, yaitu formal dan informal. Dan yang formal
kami menggunakan Zoom dan email untuk berkomunikasi dengan stakeholder, dan informal kita menggunakan WhatsApp serta Discord. Dan kadang-kadang kita melakukan pertemuan di cafe atau work from cafe juga, dengan frekuensi rapat kita mingguan karena kita menggunakan sistem microservices. Kita jadi setiap mingguan ada satu micro app yang akan dibuat seperti itu. Dan setiap bulannya kita akan berkomunikasi dengan stakeholder untuk mendapatkan feedback. Yang selanjutnya ada risk management. Risk management, resiko utama kami ada 3 poin. Yang pertama ada kesalahan pada konfigurasi database, itu sangat krusial bagi kami. Bug pada backend juga krusial, serta penolakan hasil oleh pengguna. Maka dari itu kita memiliki mitigasi untuk memecahkan kesalahan konfigurasi database dan penolakan hasil oleh pengguna. Kita akan code review secara berkala. Itu kurang lebih 1 bulan sekali, dan akan disampaikan kepada stakeholder apakah ini sudah benar sesuai yang diharapkan oleh stakeholder atau belum. Kita menggunakan code review secara berkala. Dan kita backup harian database juga untuk memitigasi resiko bug pada backend. Seperti itu. Selanjutnya ada stakeholder management. Stakeholder management kita pemangku kepentingan utamanya berada di konsultan proyek yaitu PMBUII, pengarah proyek kita memiliki project manager, dan pengguna akhir atau user kita ada calon mahasiswa itu sendiri. Strategi keterlibatan yaitu kita melaksanakan diskusi rutin dengan PMBUII 1 bulan sekali atau per bulan. Umpan balik dari pengguna juga kami lakukan seperti itu. Dan yang terakhir ada request for proposal, yang mana kita sampaikan kepada stakeholder kita. Kita akan membuat sistem berbasis web yang dapat membantu calon mahasiswa menentukan program studi yang sesuai dengan minat dan bakat potensi mereka. Kita memiliki fitur utama. Yang pertama tentunya ada rekomendasi prodi berbasis AI, ada Riasek, gaya belajar, dan tes AI, serta informasi terkait program studi, beasiswa, dan peluang karir yang kira-kira dipersonalisasi oleh siswa itu sendiri, calon mahasiswa itu sendiri. Kita lingkup sistemnya ada front end yaitu HTML, PHP, JavaScript juga ada, dan backendnya ada Bootstrap serta MySQL. Anggaran proyek kami setelah pajak berada di Rp325.230.000, akan tetapi karena kita memberikan price 50% off, kita berada di Rp162.615.000. Dan yang terakhir kita ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proyek kami sendiri, proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi personalisasi untuk calon mahasiswa, yang mana agar mahasiswa tidak tersesat untuk memilih program prodi mereka, karena akan dipersonalisasi untuk mereka sendiri. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, kita akan memberikan saran. Dan selanjutnya ada penyelesaian proyek sesuai jadwal bergantung pada manajemen risiko dan kolaborasi tim. Ini sangat krusial bagi kami karena kita menggunakan cara kerja microservices. Jadi ketika ada satu saja microservices yang tidak sesuai dengan jadwal atau molor, bisa dibilang seperti itu, ini akan snowballing kepada microservices yang selanjutnya. Karena tim kita sangat terbatas, maka kita menghindari hal tersebut. Saran untuk proyek ini dapat diperbesar lingkupnya, tidak hanya untuk satu kampus. Proyek ini sebenarnya bisa di-apply untuk satu kota juga bisa, satu provinsi tertentu juga bisa, bahkan skala nasional juga bisa sepertinya. Dan ditambahkan fitur tertentu seperti rank untuk meningkatkan gamifikasi, karena ini sudah zamannya Gen Z, gamifikasi itu udah mulai penting. Kita dapat memberikan fitur rank, yang mana misalnya kalau setelah mengerjakan tas-tas tertentu atau soal-soal tertentu, akan mendapatkan poin yang mana akan menaikkan rank untuk gamifikasi kepuasan para calon mahasiswa tersebut agar tidak merasa bosan. Baik, sepertinya sudah cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.